Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jana Veronica dengan NPM 221506137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teori bahasa dan automata yang telah saya pelajari. So, di sini ada tingkatan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan juga ada bahasa tingkat tinggi. Untuk bahasa tingkat rendah itu contohnya adalah bahasa mesin. Itu bahasa mesin itu seperti biner. Lalu bahasa tingkat menengah itu contohnya adalah bahasa assembly, dan bahasa tingkat tinggi itu contohnya adalah C++, Java, dan PHP. Nah, untuk saat ini yang akan dipelajari adalah bahasa tingkat rendah yang digunakan untuk bahasa mesin. Lanjut, ada konsep bahasa dan otomata, di mana teori bahasa ini tuh membicarakan mengenai bahasa formal, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator dan pemrosesan naskah. Nah, bahasa sendiri adalah himpunan string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet atau rangkaian simbol yang memiliki makna. Nah, simbol adalah sebuah entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal, seperti halnya pengertian titik dalam geometri. Nah, contoh dari simbol ini sendiri itu adalah sebuah huruf dan juga sebuah angka. Lalu ada string. String adalah deretan dari simbol-simbol. Jika terdapat simbol A, B, dan C, lalu simbol A, B, dan C itu digabungkan, nah, maka A, B, C ini akan menjadi sebuah string yang dibangun dari ketiga simbol A, B, C tersebut. Lalu, untuk panjang string itu adalah jumlah simbol yang membentuk string. Jadi contoh terdapat string saya, di mana string saya ini terdiri dari 4 simbol, sehingga panjangnya adalah 4. Lalu alfabet. Alfabet adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol. Lanjut. Nah, di sini ada konsep bahasa dan otomata, di mana sebuah bahasa adalah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet. Nah, karena semua bahasa adalah kumpulan dari string-string, maka kita bisa mempunyai bahasa yang tidak mempunyai string-string, yaitu bahasa kosong yang dinotasikan seperti menuliskan himpunan kosong. Nah, input pada mesin automata ini dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Sedangkan mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa itu nantinya dapat diterima atau tidak diterima. Untuk konsep bahasa dan otomata, otomata ini adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau accept, dan juga membangkitkan atau generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Nah, sebuah mesin yang hanya dapat mengenali bahasa mesin dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi karena adanya compiler. Nah, jadi teori bahasa dan automata ini adalah dasar dari teknik kompilasi. Nah, untuk proses kompilasi itu dia kurang lebih seperti alur diagram yang sudah saya gambarkan di sini. Di mana eh, di sini adalah proses kompilasi untuk teori bahasa dan automata. Nah, untuk teori bahasa dan automata itu dia berperan penting pada penganalisa leksikal dan juga penganalisa sintaks ini. Jadi, ketika ditanya teori bahasa dan otomata itu, perannya ada di mana? Itu ada di penganalisa leksikal atau scanner dan juga penganalisa sintaks atau parser. Jadi, TBO ini, teori bahasa dan otomata ini sangat penting digunakan untuk mengenali bahasa mesin. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari mesin otomata sederhana. Di sini bisa dilihat terdapat 6 state, yaitu ada key 0, key 1, key 2, key 3, dan juga key 4 dan key 5. Nah, di mana setiap state-state-nya ini nantinya akan diberikan inputan yang berbeda-beda. Nah, untuk initial state itu dia adalah key 0 dan final state atau state akhir adalah key 3 dan juga key 4. Sedangkan simbol input itu dia adalah di sini ada inputan A, inputan D, inputan A, inputan U, dan juga ada inputan D. Nah, string input ini tuh dapat diterima apabila telah mencapai final state. Jadi ketika suatu string input tidak mencapai final state, maka dia
artinya itu ditolak atau tidak diterima. Nah, pembacaan simbol sendiri itu dimulai dari initial state, yaitu key 0. Lalu perpindahan state itu dia berdasarkan simbol yang akan dibaca. Nah, di sini ada contohnya. Eh, Ketika ada input stringnya itu ADA, bisa dilihat di sini ketika key 0 diberi A, dia akan menghasilkan key 1, lalu key 1 diberi D, dia akan menghasilkan key 2, dan key 2 diberi A, dia akan menghasilkan key 3, sehingga karena key 3 ini merupakan final state, maka di sini keterangannya adalah string ADA diterima. Lalu untuk string yang kedua adalah adu atau adu. Di sini bisa dilihat ketika key 0 diberikan input A, dia akan menghasilkan key 1. Key 1 diberikan inputan D, dia akan menghasilkan key 2. Key 2 diberikan inputan U, akan menghasilkan key 4. Yang mana key 4 juga merupakan final state dari state-state ini, string ini. Sehingga keterangan di sini untuk input string ADU itu diterima. Lalu untuk yang terakhir itu ada input string ADD. Ketika input string key 0 diberi input A, dia akan menghasilkan key 1, lalu key 1 diberi input D akan menghasilkan key 2, dan key 2 diberi input D akan menghasilkan key 4. Nah, karena key 4 bukan merupakan final state, maka di sini keterangannya input string ADD itu ditolak. Lanjut di sini ada simbol terminal dan non-terminal. Nah, simbol terminal ini adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Contohnya itu huruf kecil alfabet, misalnya A kecil, B kecil, dan juga C kecil. Lalu ada simbol operator, misalnya ada plus, minus, dan juga ada tanda petik. Lalu simbol tanda baca, misalnya itu koma dan titik dua. Dan yang terakhir itu ada string yang bercetak tebal, misalnya if, then, dan else. Sedangkan simbol non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal ataupun non-terminal. Contohnya itu huruf besar alfabet, misalkan A besar, B besar, dan juga C besar. Lalu ada huruf S yang menyimbolkan sebagai simbol awal dan juga string yang tercetak miring, misalnya XPR dan juga STMT. Nah, di sini ada aturan produksi di mana uh, untuk alpha ini dia menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri dari aturan produksi. Sedangkan beta itu menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan dari aturan produksi. Nah, ini dibacanya adalah alpha menghasilkan beta. Untuk simbol sendiri itu dia dapat berupa simbol terminal maupun non-terminal. Lalu ada hierarki Chomsky, di mana dalam hierarki Chomsky itu ada yang namanya 4 tingkatan bahasa menurut Chomsky. Yang pertama itu ada tipe 0 atau unrestricted grammar, lalu ada tipe 1 atau context sensitive grammar, ada tipe 2 context free grammar, dan yang terakhir ada tipe 3 yaitu regular grammar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tipe 0, yaitu unrestricted grammar, di mana pada tipe 0 ini aturan produksinya itu tidak memiliki batasan apapun, sehingga alpha adalah string terminal dan non-terminal dengan setidaknya ada satu non-terminal, dan alpha ini itu tidak boleh kosong. Sedangkan syarat untuk beta adalah rangkaian simbol terminal dan non-terminal. Nah, bisa dilihat di sini, bentar saya perbesar, dia simbol alpha ini adalah variabel, tambah ini tuh artinya atau, jadi variabel atau terminal yang dapat berulang. Lalu untuk beta itu adalah variabel atau terminal yang dapat berulang juga. Lalu di sini ada contohnya. Kita lihat syaratnya untuk yang tipe 0 ini adalah alpha ini merupakan variabel atau terminal. Karena untuk yang pertama ini, yang sebelah kanan itu terdapat satu simbol terminal, non-terminal, maka dan sebelah kiri itu setidaknya terdapat satu simbol terminal ataupun non-terminal, sehingga untuk yang pertama ini dia diterima. Lalu untuk yang kedua, ini
bisa dilihat sebelah kirinya itu terdapat satu simbol non-terminal, dan yang sebelah kanannya itu terdapat simbol terminal non-terminal, sehingga untuk yang kedua ini juga dia diterima. Dan untuk yang ketiga ini juga terdapat setidaknya satu simbol non-terminal, dan juga ada yang sebelah kirinya itu ada simbol terminal ataupun non-terminal, sehingga ini diterima. Lalu untuk yang keempat, ini setidaknya di sebelah kanan itu ada satu simbol non-terminal, dan yang sebelah kiri terdapat simbol terminal non-terminal, sehingga ini diterima. Lalu yang kelima juga terdapat satu simbol non-terminal, sehingga ini diterima. Dan yang di kanan juga ini terminal ataupun non-terminal, sehingga diterima. Dan yang terakhir ini juga diterima karena yang sebelah kanan terdapat simbol satu non-terminal, dan juga yang sebelah kiri merupakan simbol terminal ataupun non-terminal. Nah, untuk tipe 0 sendiri itu menghasilkan bahasa yang dikenal oleh mesin Turing. Lalu tipe yang kedua itu adalah tipe 1, yaitu Context Sensitive Grammar. Ini adalah aturan produksinya itu sama dengan tipe 0, namun dibatasi dengan aturan jumlah ruas kanan itu harus lebih kecil atau sama dengan dari ruas kiri. Nah, aturan S sama dengan Y itu juga dibolehkan jika S-nya itu tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Nah, contohnya itu kayak gini. Ini saya perbesar. Bisa dilihat di sini untuk contohnya. Ini saya perbesar. Eh, jumlah ruas sebelah kanan itu dia lebih kecil atau lebih sedikit dari ruas sebelah kiri. Jadi untuk yang pertama ini dia diterima. Lalu untuk state yang kedua itu jumlah sebelah kiri itu dia lebih kecil dari sebelah kanan atau alfanya lebih kecil daripada beta. Jadi dia diterima. Dan untuk yang ketiga ini jumlahnya sama ruas kiri dan ruas kanan, dan sesuai dengan syaratnya yaitu alfa atau ruas kiri itu kurang lebih atau sama dengan ruas kanan. Berarti yang ketiga, state yang ketiga ini diterima. Lalu yang keempat ini juga sama dengan yang B, dengan yang ketiga. Jumlah ruas kiri dan kanannya sama sehingga ini diterima. Dan yang kelima ini juga diterima karena dia di sini menghasilkan state A, B besar ini menghasilkan jumlah yang sama dengan state yang jumlah sebelah kiri dan juga lebih besar dari si ruas kiri. Dan untuk yang state terakhir ini juga diterima karena ruas kiri itu dia lebih besar karena si jumlah sebelah kiri itu dia lebih kecil dari ruas sebelah kanan. Nah, untuk tipe 1 atau context sensitive grammar ini tuh menghasilkan bahasa yang dikenali oleh linear bound automata. Lanjut, tipe 2, di sini ada context free grammar, di mana aturan produksinya itu sama dengan tipe 0, namun untuk alfa sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal, dan beta itu tidak memiliki batasan apapun. Nah, contohnya itu seperti ini. Saya perbesar dulu. Bisa dilihat di sini untuk style yang pertama itu dia memiliki uh, alpanya memiliki satu non terminal atau satu variabel, dan sebelah kirinya itu dia bebas, sehingga untuk state pertama diterima, state kedua karena ini dia non terminal diterima juga, state ketiga karena ruas kirinya adalah non-terminal, dia diterima. State 4, state 5, state 6, state 7, dan state 8 itu karena sebelah kiri semuanya ruasnya itu, semua ruas kirinya itu merupakan non-terminal, sehingga dia itu state-nya diterima. Nah, untuk tipe 2 atau konteks free grammar ini sendiri adalah akan menghasilkan bahasa yang dikenali oleh non-deterministic pushdown atau automata. Lalu untuk yang ketiga itu ada tipe 3 yaitu regular grammar, di mana aturan S menjadi ypsilon itu dibolehkan apabila S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan.
Nah, di sini untuk alpha-nya sendiri adalah sebuah simbol non-terminal dan untuk beta adalah simbol terminal atau simbol terminal dengan sebuah simbol variabel yang jika ada, itu dia harus terletak pada ujung paling kanan. Contohnya itu seperti ini. Untuk stat yang pertama ini simbol sebelah kiri atau alfanya dia merupakan simbol non-terminal atau variabel dan untuk simbol kanannya itu dia merupakan epsilon dan ini tuh dibolehkan sehingga untuk stat yang pertama ini dia diterima. Lalu untuk yang ketiga ini merupakan sebelah kirinya juga merupakan simbol non-terminal dan sebelah kanannya itu juga merupakan terminal dan non-terminal. Dan untuk yang non-terminal atau variabel itu dia terletaknya di ujung paling kanan sehingga untuk yang kedua diterima dan untuk yang ketiga itu juga sama diterima karena untuk yang ruas kirinya merupakan non-terminal dan untuk yang keempat ini SAABB ini dia juga diterima karena S ini merupakan non-terminal dan sebelah kanannya merupakan terminal yang di ujungnya itu ada non-terminal. Dan untuk yang terakhir juga diterima karena ini merupakan ruas kirinya non-terminal dan juga ruas kanannya itu terminal. Nah, untuk tipe 3 reguler grammar ini akan menghasilkan bahasa yang dikenali oleh finite state automata. Nah, untuk selanjutnya itu ada FSA atau Finite State Automata. Ini adalah sebuah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Nah, mekanisme kerja FSA ini dapat diterapkan pada analisis leksikal, teks editor, dan protokol komunikasi jaringan. Nah, FSA ini sendiri itu dinyatakan dalam 5 tupel yang diinisialisasikan dengan key sebagai himpunan state, lalu ada sigma itu sebagai himpunan simbol atau input, lalu ada fungsi transisi, lalu ada theta sebagai fungsi transisi, lalu ada key 0 sebagai state awal, lalu ada F yang menginisialisasikan himpunan state akhir. Nah, untuk jumlah state akhir itu dia boleh lebih dari satu. Lanjut, di sini ada contoh dari FSI ini sendiri. Bisa dilihat di sini kita memiliki dua buah state, yaitu ada even dan ada odd. Lalu untuk inputnya, ini kita memiliki 1 dan juga 0, dan untuk state awal itu adalah even, dan state akhirnya itu adalah ODD atau odd. Nah, di sini bisa kita lihat ketika mendapat input 110, maka urutan state yang terjadi adalah diterima. Coba kita analisis di sini. 110. Even ketika diberi inputan 1 akan menghasilkan ODD atau odd. Nah, odd ini ketika diberikan inputan 1 akan menghasilkan even. Dan even ketika diberikan inputan 0 akan melooping ke dirinya sendiri di even, dan ketika even ini diberi inputan 1 akan menghasilkan odd. Dan odd ini merupakan final state dari string ini sehingga input 1101 ini diterima oleh mesin. Lalu untuk yang kedua, ketika kita menginputkan 101, maka bisa dilihat di sini even ketika diberi inputan 1 akan menghasilkan odd, dan odd ketika diberi inputan 0 akan melooping ke dirinya sendiri yaitu odd, dan ketika odd ini diberi inputan 1 akan menghasilkan even. Dan karena even bukan merupakan final state, maka inputan 101 ini itu tidak dapat diterima oleh mesin atau ditolak oleh mesin. Kita lanjut. Lanjut, di sini ada deterministic finite state automata atau FSA. Nah, pada DFA ini, dari satu state itu hanya ada satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Nah, kapan sih suatu string input itu dinyatakan diterima? Suatu string input itu dinyatakan diterima apabila string tersebut
berada pada final state-nya atau mencapai final state-nya. Nah, secara formal itu dikatakan jika M adalah suatu FSA, maka di sini M-nya itu ada 5 tupel. Nah, 5 tupel ini tuh menerima bahasa L yang disebut LM yang merupakan himpunan. Lanjut. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah untuk contohnya. Di sini tuh ada 3 state, yaitu Q0, Q1, Q2, dengan inputannya A dan B, dan state awal Q0 dan final state-nya adalah Q2. Dan untuk fungsi transisinya itu di sini ada 6. Nah, untuk fungsi transisi ini itu dia dapat dibuat menjadi tabel transisi seperti ini, sehingga nantinya dia membacanya itu seperti ini. Q0 diberi inputan A akan menghasilkan Q0. Q0 diberi inputan B akan menghasilkan Q1. Q1 diberi inputan B menghasilkan Q2. Q1 diberi inputan A menghasilkan Q1. Begitu seterusnya. Dan di sini ada contoh. Jadi, ketika string ini diberikan inputan A, B, B, apakah diterima atau ditolak? Kita bisa langsung coba. Ketika Q0 diberikan inputan A, akan menghasilkan Q0. Lalu Q0 diberi inputan B akan menghasilkan Q1, Q1 diberi inputan B akan menghasilkan Q2. Dan karena Q2 merupakan final state, maka ABB ini diterima oleh mesin. Sehingga akhirnya ABB ini akan berada di dalam LM. Lalu yang kedua itu apabila diberi inputan BA, BA, maka di sini Q0 diberi inputan B akan menghasilkan Q1, Q1 diberi inputan A menghasilkan Q1, Q1 diberi inputan B menghasilkan Q2, Q2 diberi inputan A menghasilkan Q1. Karena Q1 bukan merupakan final state, maka dia ditolak oleh mesin dan BA-BA itu tidak berada di dalam LM. Lalu selanjutnya juga ada contoh yang keempat, yaitu untuk pengecekan bit 0 dan 1 genap. Sebenarnya ini kurang lebih sama, hanya saja inputannya itu memakai 0 dan 1. Nah, contohnya ketika stringnya itu 0011, bisa kita cek ketika Q0 diberi 0, akan menghasilkan Q2, Q2 diberi 0, dia menghasilkan Q0, Q0 diberi 1, dia akan ke Q1, dan Q1 diberi inputan 1 akan masukkan Q0. Dan karena Q0 merupakan final state, maka untuk string yang 0011 itu diterima. Lalu untuk yang kedua, 001111, Q0 diberi inputan 0, Q2, Q2 diberi inputan 0, Q0, Q0 diberi inputan 1 akan menghasilkan Q1, Q1 diberi inputan 1 menghasilkan Q0, dan Q0 diberi inputan 1 menghasilkan Q1. Dan karena Q1 bukan merupakan final state, maka di sini statusnya adalah ditolak. Lanjut. Lanjut ada non-deterministic finite state automata atau FSA, di mana pada NFA ini kemungkinan transisinya itu dapat lebih dari 1. Nah, perubahan state-nya itu dapat terjadi secara spontan tanpa input atau transisi kosong. Nah, salah satu tracing-nya itu berakhir di state akhir atau himpunan state setelah membaca string tersebut mengandung state akhir. Nah, untuk NFI ini juga sama memiliki 5 tupel yang diinisialisasikan dengan Q sebagai himpunan state, sigma himpunan input, theta sebagai fungsi transisi, Q0 itu sebagai fungsi awal, state awal, dan F itu sebagai final state. Nah, di sini contohnya, kita bisa lihat contohnya, kita bisa mencari apakah string AABB ini diterima oleh mesin atau tidak. Nah, syarat dari NFI ini apabila salah satu kombinasinya itu mencapai final state atau state akhir, artinya string tersebut diterima. Dan di sini bisa kita lihat inputannya itu adalah AABB. Jadi Q0 ketika diberi inputan A, dia akan menghasilkan Q1.
Q1 diberi inputan A akan menghasilkan Q4. Q4 diberi inputan B, tidak bisa. Jadi kalau misalkan kita cari jalan lain, misalkan Q0 diberi inputan A akan menghasilkan Q0, Q0 diberi inputan B akan Q0 diberi inputan A akan menghasilkan Q0, Q0 diberi inputan A menghasilkan Q0, Q0 diberi inputan B menghasilkan Q2, Q2 diberi inputan B akan menghasilkan Q4. Dan karena Q4 ini adalah final state, maka string AABB ini diterima oleh mesin. Padahal yang tadi sebelumnya, kombinasi yang pertama, itu dia tidak diterima, tapi karena untuk kombinasi yang kedua, itu dia mencapai final state, makanya string AABB ini diterima. Dan di sini ada contoh yang kedua, di mana uh, string ini, state ini tuh merupakan NFA karena jika key 0-nya itu menerima inputan A, maka akan berpindah ke key 1 atau key 2. Nah, ini tidak tepat satu step berikutnya. Bisa dilihat di sini ketika dia itu mendapatkan inputan A, dia akan langsung mencapai final state. Sedangkan ketika dia mendapatkan inputan A yang lain, itu akan mencapai key 2 yang bukan final state. Tapi karena ada salah satu yang mencapai final state, makanya dia diterima oleh mesin. Di sini ada perbedaan antara deterministik FA dan non-deterministik FA. Untuk DFA itu adalah satu transisi dari satu state ke state yang lain atau transisi tunggal. Untuk NFA itu dia multi transisi dari satu state ke state yang lain. Dan untuk DFA itu tidak ada transisi kosong, sedangkan NFA itu boleh terdapat transisi kosong. Dan untuk DFA itu string diterima jika berakhir di final state, dan untuk NFA string diterima jika setidaknya satu dari semua kemungkinan transisinya itu berakhir pada satu final state atau final state. Lanjut, ada ekivalensi NFA dan DFA, di mana ekivalensi ini adalah keadaan sebanding, senilai, seharga, sederajat, atau sama arti, atau keadaan sepadan. Nah, suatu DFA itu dapat dibuat dari suatu NFA yang ekuivalen. Ekuivalen sendiri artinya itu dapat menerima bahasa yang sama. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini contohnya, kita langsung pakai uji coba input string. Di sini ketika inputnya 0, key 0 diberi 0 akan menghasilkan key 1. Dan untuk yang ini, yang sebelah kiri ini namanya NA. Nah, ini contohnya, ketika ini yang sebelah kiri merupakan NA, yang sebelah kanan itu DFA. Kita langsung uji coba input stringnya aja. Ketika diberi input 0, di NA itu, ketika key 0 diberi 0, akan menghasilkan key 1 yang merupakan final state. Untuk DFA, key 0 diberi 0 akan menghasilkan key 0, key 1 yang juga merupakan final state. Lalu untuk yang kedua, 0, 1, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1, 1, 1, ketika key 0 diberikan 0 akan menghasilkan key 1, lalu diberikan 1 menghasilkan key 1, diberikan 1 menghasilkan key 1, begitu terus sampai key 1-nya itu tetap di key 1 karena key 1 merupakan final state. Nah, untuk yang DFA itu juga sama, dia key 0 diberikan 0 akan menghasilkan key 0, key 1. Dan ketika key 0 dan key 1 ini diberikan 1, dia akan terus melooping ke key 0, key 1. Dan karena key 0, key 1 merupakan final state, sehingga di DFA ini juga dia bahasanya diterima. Dan untuk yang percobaan yang ketiga ini ada 1100, di mana ketika key 0 diberi inputan 1 akan menghasilkan key 1 yang merupakan final state, lalu diberi inputan 0 akan menghasilkan key 0, diberi inputan 0 akan menghasilkan inputan key 1. Nah, karena key 1 merupakan final state, jadi dia diterima. Lalu untuk yang DFA, dia diberi inputan 1100, ketika key 0 diberi inputan 1 akan menghasilkan key 1, lalu
Q1 diberi inputan 0, Q1 diberi inputan 1 akan menghasilkan Q01, dan ketika Q0, Q1 diberi inputan 0, dia akan melooping terus ke Q0 dan Q1. Dan karena Q0 dan Q1 merupakan final state, maka di sini diterima di DFA. Dan karena NA dan DFA ini dua-duanya diterima, itu artinya NA dan DFA ini itu ekuivalen atau sama. Lanjut, ini NFA dengan e-move dan e-closure. Nah, pada NFA dengan e-move ini dibolehkan berpindah state tanpa membaca input. Sehingga, sebentar. Sehingga dari Q0 tanpa membaca input itu dia dapat berpindah ke Q2, dan Q2 tanpa membaca input bisa berpindah ke Q4, dan Q3 tanpa membaca input dia berpindah ke Q2. Jadi ini, lanjut kita ke enclosure. Enclosure itu adalah himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Contohnya itu seperti ini. Enclosure Q0 adalah Q0, Q2, dan Q4. Karena di sini Q0 tanpa membaca input, dia bisa berpindah ke Q2. Q2 tanpa membaca input, dia bisa berpindah ke Q4. Sehingga Q0, Q2, Q4 merupakan e-closure dari Q0. Untuk Q1, karena Q1 ini tidak bisa berpindah kemana-mana tanpa membaca input, sehingga e-closure dari Q1 adalah dirinya sendiri, yaitu Q1. Lalu e-closure Q2 ini adalah Q2 dan Q4, karena Q2 bisa berpindah ke Q4 tanpa membaca input. Lalu untuk e-closure Q3 adalah Q2 dan juga Q4, karena Q3 dapat berpindah ke Q2 tanpa membaca input, dan Q2 bisa pindah ke Q4 tanpa membaca input. Lalu untuk e-closure Q4 adalah Q4 sendiri, karena Q4 ini Q4 ini tidak bisa berpindah kemana-mana karena Q4 juga merupakan final state. Lanjut, kita ke ekspresi reguler. Nah, sebuah bahasa itu dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Nah, untuk notasi dari ekspresi reguler sendiri yaitu asterik atau bintang, yang berarti bisa tidak muncul atau bisa juga muncul hingga berkali-kali atau union. Nah, contoh dari ekspresi reguler itu seperti ini. Misalkan ada string A, B, asterik C, C. Nah, ini string yang dibangkitkan itu merupakan B-nya, simbol B-nya. B-nya itu akan dibangkitkan karena di sini B-nya itu terdapat asterik, sehingga uh, menghasilkan string A, B, C, C, A, B, B, C, C, A, B, 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 C, C, A, B, 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 C, C. Jadi B-nya itu akan terus bertambah karena terdapat asterik di base ini. Nah, karena dia bisa berulang dan juga bisa tidak ada, string AB asterik CC ini bisa juga menjadi ACC. Lalu yang kedua itu seperti ini, 010 asterik. Nah, di sini yang melooping itu adalah si 0 terakhir. Ini dia akan terus bertambah dan bisa juga hilang. Jadi di sini contoh string yang dibentuk adalah 01, 010, 0100, 01000, 01000, dan seterusnya. Lalu untuk yang ketiga di sini ada contoh string dari A asterik D. Di sini string yang dibentuk itu adalah D, AD, AAD, AAAD, dan seterusnya. Dan untuk yang ketiga ini yang dapat berulang ataupun yang dapat hilang itu dia si A ini. Lanjut, ini adalah hubungan IR dengan FSA, di mana untuk setiap IR ada satu NFA dengan transisi e-move yang ekivalen. Nah, sementara untuk setiap DFA itu ada satu IR dari bahasa yang diterima oleh DFA. Nah, hubungannya itu dapat digambarkan seperti diagram ini. Lanjut, ini adalah contoh dari ekspresi reguler. Nah, di sini bisa dilihat nih, 010 asterik. 01 ini dia tetap, tapi 0 yang di belakang ini akan terus berulang, akan bertambah. 10000. Nah, kalau ini digambarkan dengan state itu dia seperti ini. Q0 diberi inputan 0 jadi Q1, Q1 diberi inputan 1 jadi Q2, dan Q2 ini akan ketika diberi 0 dia akan melooping terus ke Q2. Dan final state-nya itu dia di Q2 ini. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Dia akan melooping di
AB. Jadi AB yang di ujung akan tetap, sedangkan AB yang di tengah ini dia akan terus bertambah. Jadi AB, A B B, A B A B A B, A A A B A B A B B. Seperti ini. Nah, dengan state itu dia disimbolkan seperti ini. Q0 diberi inputan A menjadi Q1, Q1 diberi inputan B menjadi Q2, dan ketika Q1 diberi inputan AB, itu dia akan ke A dulu, ke Q3, lalu baru B. Dia akan melooping terus di sini. Oke, baik. Saya kira cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi teori bahasa dan automata. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.